Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi kami yang berjudul Manusia dan Tanggung Jawab, yang akan disampaikan oleh pembicara 1, yaitu saya sendiri, Yola Nursuhada, dan teman saya, pembicara 2, Silva Winda Ayu, dan pembicara 3, Putri Nadia Rosa. Selamat menyaksikan. Pengertian manusia. Manusia adalah makhluk yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia memiliki keunikan yang menyebabkannya berbeda dengan makhluk lain. Manusia memiliki jiwa yang rohaniyah, goib, tidak dapat ditangkap dengan panca indera yang berbeda dengan makhluk lain, karena pada manusia terdapat daya berpikir, akal, nafsu, kolbu, dan sebagainya. B. Pengertian tanggung jawab. Tanggung jawab adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatannya, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Dengan begitu, tanggung jawab dapat diartikan sebagai perwujudan kesadaran akan kewajibannya. Manusia pada hakikatnya adalah makhluk yang bertanggung jawab, karena manusia di samping sebagai makhluk individu dan makhluk sosial juga merupakan makhluk Tuhan. Manusia dituntut untuk bertanggung jawab karena ia memantaskan sejumlah peranan dalam konteks sosial individual dan teologis. Dalam konteks sosial, manusia merupakan makhluk sosial. Ia tidak dapat hidup sendirian dengan perangkat nilai-nilai menurut seleranya sendiri. Nilai-nilai yang diperankan seseorang dalam jalinan sosial harus dipertanggungjawabkan, sehingga tidak mengganggu konsens nilai yang telah disetujui bersama. Sedangkan masalah tanggung jawab dalam konteks individu terkait erat dengan konteks teologis. Manusia sebagai makhluk individu artinya harus bertanggung jawab kepada dirinya sendiri dalam keseimbangan jasmani dan rohani, serta mempertanggungjawabkannya kepada Tuhan. Tanggung jawab dalam konteks pergaulan manusia adalah keberanian. Orang yang bertanggung jawab adalah orang yang berani menanggung resiko atas segala yang menjadi tanggung jawabnya. Ia akan berlaku jujur kepada dirinya dan jujur terhadap orang lain, mandiri dan tidak pengecut. Orang yang demikian akan berusaha melalui seluruh potensi dalam dirinya dengan rasa penuh tanggung jawab. Ia mau berkorban demi kepentingan orang lain. C. Tanggung jawab dan kaitannya dengan kewajiban. Tanggung jawab erat kaitannya dengan kewajiban. Kewajiban adalah sesuatu yang dibebankan terhadap seseorang. Kewajiban merupakan bandingan terhadap hak dan dapat juga tidak mengacu kepada hak. Adapun tanggung jawab yang dimaksud adalah tanggung jawab terhadap kewajiban yang diembannya. Secara garis besar, pembagian kewajiban dapat dibedakan menjadi dua bagian, antara lain yang pertama yaitu kewajiban terbatas. Kewajiban yang bertanggung jawabnya diberlakukan kepada sesuatu orang adalah sama. Misalnya, undang-undang yang melarangnya pembunuhan, pencurian, dan pemerkosaan bagi pelanggarnya dapat dikenakan hukuman mati. Yang kedua, kewajiban tidak terbatas. Kewajiban yang bertanggung jawab diberlakukan kepada semua orang. Tanggung jawab terhadap kewajiban ini dinilai lebih tinggi, sebab dijalankan oleh suara hati, seperti keadilan dan kebajikan. Orang yang bertanggung jawab akan dapat merasakan kebahagiaan apabila telah mendapatkan menunaikan kewajibannya. Sebaliknya, orang yang tidak bertanggung jawab akan menghadapi kesulitan karena telah menyimpang dari aturan, norma, atau nilai-nilai yang berlaku. Macam-macam tanggung jawab. Adapun macam-macam tanggung jawab yang melekat pada diri manusia antara lain meliputi 1. Tanggung jawab pribadi. Manusia sebagai individu memiliki pribadi yang utuh dalam berpendapat, berperasaan, berangan-angan, dan bertindak apa saja. Akan tetapi, sebagai individu juga harus berani bertanggung jawab terhadap apa yang diperbuatnya. 2. Tanggung jawab kepada keluarga. Keluarga merupakan unit terkecil dari kelompok masyarakat. Pengertian keluarga unit atau nuclear family meliputi ayah, ibu, dan anak-anak yang belum menikah. Sebagai anggota keluarga, setiap orang harus bertanggung jawab kepada dirinya maupun keluarga. Tanggung jawab ini tidak hanya dalam bentuk kesejahteraan dan keselamatan fisik maupun pendidikan secara lahiriah, tetapi juga menyangkut nama baik yang tertuju pada pendidikan dan kehidupan dunia akhirat. 3. Tanggung jawab kepada masyarakat. Manusia adalah makhluk sosial. Manusia sebagai anggota masyarakat dan berada di tengah-tengah masyarakat. Karena itu, dalam berpikir, bertingkah laku, berbicara, dan segala aktivitas manusia terkait oleh masyarakat.
Maka sudah sepantasnya apabila segala tingkah laku dan perbuatan harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. 4. Tanggung jawab kepada bangsa dan negara. Sebagai warga negara, setiap orang bertanggung jawab terhadap negara dan bangsanya. 5. Tanggung jawab kepada Tuhan. Manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan dapat mengembangkan diri sendiri dengan sarang-sarang pada dirinya, seperti akal, pikiran, perasaan, dan anggota tubuhnya. Semua itu atas kuasa Tuhan. Untuk itu, apapun yang dilakukan harus dipertanggungjawabkan kepada Tuhan. Hubungan manusia dan tanggung jawab. Pada dasarnya, tanggung jawab dalam konteks pergaulan manusia adalah suatu keberanian. Orang yang bertanggung jawab adalah orang yang berani menanggung resiko atas segala hal yang telah dilakukan atau diperbuat menjadi tanggung jawabnya. Ia jujur terhadap dirinya dan jujur terhadap orang lain, adil, bijaksana, tidak pengecut dan mandiri. Dengan rasa tanggung jawab, orang yang bersangkutan akan selalu berusaha memenuhi kewajibannya melalui seluruh potensi dirinya. Orang yang bertanggung jawab adalah orang yang mau berkorban untuk kepentingan orang lain ataupun orang banyak. Selain itu, wujud dari tanggung jawab juga berupa pengabdian dan pengorbanan. Pengabdian dan pengorbanan adalah suatu perbuatan yang baik untuk kepentingan manusia itu sendiri. Pengabdian adalah perbuatan baik yang berupa pikiran, pendapat, ataupun tenaga sebagai perwujudan kesetiaan antara lain kepada raja, cinta, kasih sayang, hormat, atau suatu ikatan, dan semua dilakukan dengan ikhlas. 1. Pengabdian kepada keluarga. Dalam kehidupan berkeluarga tidak terlepas dari rasa cinta dan kasih sayang. Setiap bentuk kasih sayang dan cinta diperlukan suatu pengorbanan dan pengabdian sebagai wujud tanggung jawab. 2. Pengabdian kepada masyarakat. Manusia sebagai anggota masyarakat tidak dapat hidup tanpa orang lain. Maka sebagai wujud tanggung jawabnya kepada masyarakat, ia harus menampakkan pengabdian dirinya kepada masyarakat. 3. Pengabdian kepada negara. Manusia pada hakikatnya adalah bagian dari suatu bangsa yang menjadi warga negara suatu pemerintahan negara. Oleh karenanya, sebagai warga negara perlu menunjukkan peran dan pengabdiannya kepada negara dimanapun mereka berada. Pengabdian kepada negara itu merupakan wujud cintanya kepada tanah air. Pengorbanan berasal dari kata korban atau kurban yang berarti persembahan, sehingga pengorbanan berarti pemberian untuk menyatakan kebaktian. Dengan demikian, pengorbanan yang bersifat kebaktian itu mengandung unsur keikhlasan yang tidak mengandung pamrih. Perbedaan antara pengabdian dan pengorbanan tidak begitu jelas, karena adanya pengabdian tentu ada pengorbanan. Pengorbanan merupakan akibat dari pengabdian. Pengorbanan dapat berupa harta, benda, pikiran, perasaan, bahkan dapat juga berupa jiwa. Pengorbanan diserahkan secara ikhlas tanpa pamrih, tanpa ada perjanjian, tanpa ada transaksi, kapan saja diperlukan dan dilakukan. Perbedaan antara pengabdian dan pengorbanan tidak begitu jelas karena adanya pengabdian tentu ada pengorbanan. Pengorbanan merupakan akibat dari pengabdian. Pengorbanan dapat berupa harta benda, pikiran, perasaan, bahkan dapat juga berupa jiwanya. Pengabdian lebih banyak menunjuk kepada perbuatan, sedangkan pengorbanan lebih banyak menunjuk kepada pemberian sesuatu, misalnya berupa pikiran, perasaan, tenaga, biaya, dan waktu. Dalam pengabdian selalu dituntut pengorbanan, akan tetapi pengorbanan belum tentu menuntut pengabdian. Kesadaran. Menurut Hasibuan 2012 sampai 193, kesadaran adalah sikap seseorang yang sukarela menanti semua peraturan dan sadar akan tugas dan tanggung jawabnya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kesadaran adalah keinsafan, keadaan mengerti, hal yang dirasakan atau dialami oleh seseorang. Jadi, kesadaran adalah hati atau pikiran yang telah terbuka atau tentang apa yang telah dikerjakan. Kesadaran moral sangat penting diperhatikan karena pelanggaran moral dapat merusak norma. Oleh sebab itu, kesadaran moral perlu dijaga setiap individu. Pada umumnya, orang akan sadar perbuatannya, tapi tidak menyadarinya. Apa perbuatan itu melanggar norma sopan santun, norma hukum, atau norma moral. Orang yang berbuat tanpa kesadaran ini amat sedikit jumlahnya. Hal ini bisa terjadi karena kekeliruan,
Tetapi mungkin saja yang berbuat demikian dalam keadaan tidak sadar atau anak kecil. Karena itu, orang tersebut dapat bebas dari hukuman. Maybe until here our presentation, and good luck for us. Thank you for watching. Okay, and the last, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you later.